Menko Polhukam yang sekaligus bakal cawapres dari PDIP, Mahfud MD, menilai putusan MK yang mencopot Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK sudah tepat, ketimbang mencopot atau memecatnya dari Hakim Konstitusi. Mahfud MD mengatakan, jika Anwar dipecat, justru akan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme banding. Menurut saya, itu justru putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat, itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding. Itu beresiko bisa dibatalkan keputusan MK itu, kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Rabu 8 November. Mahfud MD kemudian menegaskan putusan MK terhadap Anwar Usman telah tepat lantaran tak bisa diganggu-gugat dan bersifat final sejak putusan diucapkan. Menurutnya lagi, Anwar juga dijatuhkan sanksi tidak boleh mengadili perkara sengketa pemilu di MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding. Sudah final, mengikat, dan berlaku sejak tadi malam, ujarnya. Kendati demikian, Mahfud MD mengaku setuju secara akademis dengan dissenting opinion yang disampaikan oleh anggota MK, Bintan R. Saragi, agar Anwar Usman dipecat. Namun ia merasa khawatir mekanisme banding yang lahir akibat putusan pemecatan tersebut akan melahirkan polemik baru. Secara akademis, saya setuju dengan Pak Bintan Saragi. Seharusnya copot aja, wong sudah pelanggaran berat. Tapi kalau dicopot, benar dia bisa naik banding. Bisa minta MK lain yang baru untuk menilai kembali. Jelasnya. Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengaku kecewa atas putusan MK soal pelanggaran etik berat yang terbukti dilakukan ex-ketua MK Anwar Usman. YLBHI menilai MK seharusnya menjatuhkan sanksi terhadap Anwar Usman berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH atau pemecatan. Kami kecewa terhadap putusan Majelis MK karena putusan tersebut berkompromi dengan perbuatan tercela Ketua Hakim MK. MK semestinya memberikan putusan pemberhentian dengan tidak hormat, kata YLBHI dalam keterangannya pada Rabu. YLBHI menyampaikan penilaian tersebut merujuk pada pasal 41 huruf C, Jo pasal 47 PMK nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam aturan tersebut, Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar etik berat disanksi berupa pemecatan.